Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Ada hal-hal yang berada dalam kuasa kita, dan ada pula yang tidak. Kepercayaan, preferensi, keinginan, serta ketidaksukaan. Singkatnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan kita ada dalam kendali kita. Sebaliknya, tubuh, kekayaan, ketenaran, otoritas, singkatnya, segala sesuatu yang tidak terkait dengan tindakan kita berada di luar kuasa kita. Begitulah cara buku pegangan atau panduan hidup dari filsuf Yunani terkenal dimulai. Jika Anda ingin menjalani hidup yang memuaskan tanpa terlalu banyak tekanan emosional, Anda harus memahami bahwa ada hal-hal yang berada dalam kuasa Anda dan ada pula yang tidak. Tugas kita adalah memusatkan energi pada apa yang bisa kita kendalikan dan mengabaikan apa yang tidak. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi manusia adalah pendapat dan penilaian orang lain. Hampir tidak mungkin untuk tidak terpengaruh, baik secara negatif maupun positif, oleh pendapat mereka. Jika Anda benar-benar ingin terhindar dari pengaruh tersebut, Anda harus memahami bahwa pendapat orang lain, hinaan, atau serangan pribadi apapun tidak berada dalam kuasa Anda. Dalam buku panduan hidup ini, kita belajar bagaimana bertindak ketika menjadi sasaran penghinaan. Oleh karena itu, tujuan video ini adalah mengekstra pelajaran dari buku panduan hidup karya Epictetus untuk mencapai kondisi mental yang memungkinkan kita mengurangi atau bahkan menghilangkan penderitaan akibat penilaian orang lain melalui 7 pelajaran atau prinsip. Anda akan mempelajari mengapa Anda tidak perlu khawatir tentang perasaan eksternal dan bagaimana mencapai kondisi di mana pendapat, kritik, atau penolakan tidak dapat menyakiti Anda. Jika Anda baru di sini, pertimbangkan untuk berlangganan agar tidak ketinggalan konten berharga yang sedang kami siapkan untuk Anda. Prinsip pertama, kritik atau penolakan. Epictetus berkata, ingatlah bahwa orang yang mengkritik atau menolak bukanlah Anda yang dikritik, melainkan penilaian mereka sendiri yang menganggap tindakan tersebut menyakitkan. Jadi, jika seseorang menyakiti Anda, sadarilah bahwa opini Anda sendirilah yang membuat Anda terganggu. Cobalah untuk tidak terpengaruh oleh penampilan luar, karena ketika Anda mendapatkan waktu dan ketenangan, akan lebih mudah untuk mengendalikan diri. Kunci untuk tidak peduli pada pendapat orang lain adalah memahami bahwa kritik atau penolakan tidak secara inheren berbahaya. Rasa sakit emosional yang menyertai kritik sebenarnya berasal dari cara kita memproses kritik tersebut. Ketika seseorang merendahkan atau tidak menghormati Anda, pikirkan bahwa kritik itu hanya akan menyakiti Anda jika Anda mengizinkannya. Jika Anda bereaksi secara negatif, nilai sejati seseorang seharusnya diukur dari seberapa besar mereka mampu menahan hal-hal negatif. Sayangnya, hidup memang seperti itu. Ketika Anda merasa dikritik atau ditolak, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya ingin menang atau kalah? Apakah saya ingin menyerah pada apa yang tidak bisa saya kendalikan? Mari kita tarik kesejajaran dengan stoicisme dan kenikmatan. Jika kita ingin berhenti dipengaruhi oleh kenikmatan, kita tidak boleh melawan keinginan, karena keinginan tidak akan pernah hilang. Perbedaannya terletak pada bagaimana kita memproses keinginan tersebut, apakah kita menyerah sepenuhnya atau mengabaikannya dengan mempertahankan niat yang kuat. Dengan cara ini, jika Anda berhasil tidak terganggu oleh kritik, kepuasan yang Anda rasakan setelahnya akan menjadikan Anda seseorang yang lebih unggul dan mampu melangkah maju melalui kesulitan. Pasti Anda teringat saat sebuah komentar negatif merusak hari atau bahkan minggu Anda, meskipun Anda sudah berusaha. Izinkan saya berkata bahwa saya memahami perasaan Anda, karena semua orang pernah berada dalam situasi itu. Jika ini kasus Anda, saya sarankan untuk terus menonton, karena pada prinsip berikutnya kita akan membahas pengendalian diri. Prinsip kedua, pertahankan niat yang kuat. Dalam prinsip ini, kita harus memahami bahwa jika kita ingin terhindar dari pengaruh pendapat orang lain, caranya adalah sebagai berikut. Jika Anda memiliki niat kuat untuk memahami filsafat, bersiaplah dari awal untuk diolok-olok dan menghadapi ejekan dari orang banyak. Bersiaplah mendengar orang berkata, tiba-tiba dia jadi filsuf, atau dari mana datangnya sikap angkuh ini?
Pastikan Anda tidak mengadopsi sikap angkuh tersebut dan tetap teguh pada hal-hal yang berkontribusi pada kesejahteraan Anda. Ingat, jika Anda tetap kokoh pada posisi Anda, orang-orang yang dulu mengejek Anda pada akhirnya akan mengagumi Anda. Tetapi, jika Anda membiarkan diri Anda terpengaruh oleh orang lain, Anda akan diejek 2 kali lipat. Bagi mereka yang ingin menjadi filsuf, atau bahkan jika Anda tidak ingin menjadi filsuf, prinsip yang diusulkan oleh filsuf Yunani ini dapat diterapkan pada aspek lain dalam hidup kita. Prinsip ini sangat penting karena banyak orang mengabaikan bakat sejati mereka hanya untuk menyenangkan suara-suara yang tidak setuju. Epictetus memberitahu kita bahwa jika kita membiarkan niat kita dipengaruhi oleh ketakutan akan pendapat orang lain, kita tidak akan gagal karena mencoba dan tidak berhasil, tetapi karena menyerah pada pendapat orang lain. Kita tidak seharusnya melihat ini sebagai kegagalan, tetapi sebagai masalah nyata. Prinsip ketiga, jangan biarkan pendapat orang lain mempengaruhi Anda. Jangan takut ditolak atau diabaikan oleh siapapun. Karena jika diterima adalah hal yang baik, maka orang lain akan memiliki kuasa untuk membuat kita bahagia. Dan itu bukan cara kerjanya. Kenyataannya, Anda hanya bertanggung jawab atas hal-hal yang berada dalam kendali Anda dan bergantung pada pilihan Anda. Prinsip ini sangat penting di zaman kita. Berapa kali Anda melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak Anda sukai hanya untuk mengesankan orang lain, terutama di media sosial? Persetujuan sosial di platform ini bisa menjadi jebakan bagi seseorang. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah layak kehilangan keaslian kita hanya untuk mendapatkan sedikit pujian? Apakah layak menempatkan kesehatan emosional kita di tangan orang lain? Jawaban saya jelas, tidak. Saya sarankan Anda memikirkan hal ini, karena kita semua pernah terjebak melakukan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman tetapi tidak berbahaya pada suatu waktu. Mengapa peduli jika mereka mengejek atau mengeluarkan Anda dari lingkaran popularitas mereka? Apakah Anda benar-benar berpikir kebahagiaan Anda tergantung pada seberapa populer Anda? Jika Anda hidup seperti itu, Anda akan terus berjuang, karena kebahagiaan Anda tidak ada di tangan Anda. Akibatnya, Anda akan hidup dalam kondisi stres terus-menerus, mengubah esensi Anda agar tidak kehilangan status. Salah satu poin utama stoicisme adalah hanya peduli pada apa yang berada dalam kendali Anda dan menjadi acuh tak acuh terhadap apa yang tidak. Mengenai hinaan, ingatlah bahwa tidak ada yang bisa menyakiti Anda kecuali Anda mengizinkannya. Jika seseorang menyakiti Anda atau berbicara buruk tentang Anda, ingatlah bahwa mereka bertindak dengan keyakinan bahwa mereka benar. Tidak mungkin semua orang bertindak sesuai dengan apa yang Anda anggap benar, tetapi tidak bagi mereka. Jadi, jika seseorang menilai Anda berdasarkan penampilan yang salah, merekalah yang merugikan diri sendiri dengan kesalahan mereka. Oleh karena itu, bersabarlah dengan orang yang menghina Anda dan ulangi pada diri sendiri. Itu hanya pendapat mereka. Prinsip keempat, latih pengendalian diri yang kuat, agar sebuah hinaan menjadi sebuah pelanggaran. Seperti yang dikatakan Epictetus, kita harus memiliki rasa hormat yang sama terhadap pikiran kita seperti terhadap tubuh kita. Saya yakin Anda tidak akan membiarkan orang asing masuk ke rumah Anda setiap hari, mengetahui bahaya yang ditimbulkan. Namun, ketika kita menerima hinaan dan menganggapnya sebagai pelanggaran, kita membiarkan orang itu masuk pikiran kita dan tinggal di sana selama beberapa hari. Mengapa kita membiarkan orang asing masuk ke pikiran kita, padahal kita tidak akan pernah membiarkan mereka masuk ke rumah kita? Untuk mencapai kondisi di mana kita mengabaikan perasaan negatif yang disebabkan oleh hinaan, disiplin dan pengendalian diri harus dikembangkan. Terapkan ini pada semua situasi dalam hidup, termasuk dengan keluarga. Ketika Anda marah, kendalikan emosi tersebut, karena itu akan mencegah banyak rasa sakit yang tidak perlu dan membuat Anda merasa lebih damai dengan diri sendiri. Percayalah, ini akan membuat perubahan besar dalam hidup Anda. Prinsip kelima, bertindak sesuai dengan penilaian terbaik Anda. Kita tidak boleh mau terlihat bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita, meskipun orang lain mungkin membentuk ide yang salah tentang apa yang kita lakukan. Jika kita bertindak dengan benar, mengapa takut pada penilaian salah orang lain? Ini juga berlaku untuk penggunaan media sosial, di mana kita sering membiarkan kebahagiaan kita bergantung pada popularitas atau validasi dari orang lain. Hal ini membuat kita bertindak untuk menyenangkan mereka, alih-alih mengikuti jalan kita. Prinsip keenam, jangan biarkan kata-kata buruk seseorang mempengaruhi Anda.
Jika seseorang menyakiti Anda atau mengatakan sesuatu yang buruk tentang Anda, ingatlah bahwa mereka bertindak berdasarkan apa yang mereka anggap benar. Anda tidak bisa mengharapkan semua orang bertindak sesuai dengan standar Anda, bukan standar mereka. Jadi, jika mereka menilai berdasarkan kesan yang salah, merekalah yang merugikan diri sendiri dengan kesalahan mereka. Berdasarkan prinsip ini, bersabarlah dengan orang yang menilai Anda dan pada setiap kesempatan katakan pada diri sendiri, itu hanya pendapat mereka. Prinsip ketujuh, tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Melalui prinsip ketujuh ini, kita memeriksa niat pengirim hinaan. Apa yang dikatakan adalah bahwa kita tidak bisa menganggap semua orang akan bertindak sesuai dengan apa yang Anda yakini benar atau sesuai dengan pandangan dunia Anda. Berpikir seperti ini bisa sangat merugikan. Kita harus mempertimbangkan pertanyaan berikut. Apakah realistis untuk berpikir bahwa semua orang memiliki pandangan dunia yang sama dengan Anda? Berpikir seperti ini cukup bodoh. Oleh karena itu, jika seseorang menghina Anda dengan berpikir bahwa mereka tahu kebenaran tentang Anda, renungkan hal berikut. Anda tahu siapa Anda tahu mengapa Anda bertindak, dan mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Satu-satunya yang tahu kebenaran tentang Anda adalah diri Anda sendiri. Jadi, dalam kasus seorang asing menghina Anda dengan cara tertentu, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bertindak salah? Jika jawabannya tidak, tanyakan pada diri sendiri, bisakah saya membaca pikiran mereka dan memahami alasan hinaan itu? Jelas bahwa Anda tidak bisa. Oleh karena itu, jika Anda telah bertindak dengan benar dan tidak tahu motif hinaan tersebut, Anda harus bahagia, karena Anda adalah orang di dunia yang paling mengenal diri Anda sendiri. Jika Anda telah bertindak dengan benar, Anda tidak perlu memikul beban penyesalan. Seperti yang dikatakan Epictetus tentang orang yang menghina Anda, begitulah menurut mereka. Untuk mengakhiri, saya ingin menutup dengan pelajaran berikut dari Epictetus. Berapa lama lagi Anda akan menunda untuk menjadi layak atas perbaikan tertinggi dan mengikuti ajaran akal? Anda telah menerima prinsip-prinsip filosofis yang seharusnya Anda ket kamera ketahui. Guru apa lagi yang Anda tunggu untuk mulai memperbaiki diri? Anda bukan lagi remaja, tetapi orang dewasa. Jadi, jika Anda terus lalai, malas, dan terus menunda-nunda, menambahkan alasan demi alasan, dan menunda hari ketika Anda akan mendedikasikan diri untuk diri sendiri, hidup akan berlalu sementara Anda tetap tidak tahu apa-apa hingga hari kematian Anda. Saya harap Anda menikmati video ini dan mempelajari sesuatu yang baru. Saya ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda baru di sini, jangan lupa untuk berlangganan. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan menuju kebijaksanaan dan kedamaian.